Oke, kita lanjut lagi ya di mata kuliah SIM untuk praktik rekapitulasi ya. Ini adalah data rekapitulasi data penduduk ya, yang sebelumnya kita sudah sampai pada data pindah ya, sheet pindah lalu masuk ke rekapitulasi ya. Nah, dalam data rekapitulasi ini kita buat tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah tabel rekap data penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan juga total. Nah, ini rekap data penduduk berdasarkan usia. Ya, usia dari 01 ya 0 sampai 1 tahun kategori bayi, 2 sampai 10 tahun anak-anak, 11 sampai 19 remaja, 20 sampai 60 dewasa, sedangkan lebih besar dari 60 lanjut usia. Nah, ini akan kita dapatkan datanya dari link antar sheet ya, dari sheet usia ya di sini. Nah, sebelumnya jangan lupa kita harus membuat sheet usia ini. Jika dia bertambah datanya, maka rumusnya itu harus kita rank ke bawah ya, sampai data itu mau berapa data ya di sini. Ya, misalkan 50 ya, sampai 50, agar ketika dia input data ya dari data penduduk, dia akan masuk ke usia sampai 50 gitu ya. Itu juga dengan ini ya, ini juga kita rank ke bawah sampai 50 misalkan ya. Ya begitu ya, seterusnya untuk yang nick ya juga sama, nick, terus juga jenis kelamin ya, terus juga status perkawinan, terus juga tanggal lahir, usia, dan juga kategori ya. Ini kita rank ke bawah ya. Oke, kita buat dulu ininya ya, rekapitulasinya ya. Ini kita buat, lalu kita buat link yang di sini sama dengan kita menggunakan conif ya. Ini kita menggunakan conif, kita lalu masuk ke sheet usia, lalu kita masuk ke jenis kelamin sini ya. Nah, ini kita ranks, kita pencet Fn F4, lalu kita titik koma, lalu masuk ke rekapitulasi, lalu masuk ke ini ya, jenis kelamin laki-laki, lalu kurung tutup, enter ya. Nah, itu juga sama dengan yang ini ya. Ini sama dengan conif ya, conif masuk ke usia, lalu masuk ke jenis kelamin sini ya, lalu kita pencet Fm4 ya untuk mengunci, lalu titik koma, masuk ke rekapitulasi, lalu masuk ke jenis kelamin perempuan ya, lalu kurung tutup, enter ya. Nah, untuk total kita menggunakan sum ya, sum ya, lalu kita ranks, lalu kurung tutup, enter ya. Ini ada 12 ya, terus juga sama ya, ini kita lihat datanya ada 12 ya. Sama juga dengan untuk yang jumlah yang kategori bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia ya. Ini sama dengan conif, lalu kita masuk ke sheet usia, lalu kita masuk ke kategori sini ya, lalu kita pencet F4, lalu masuk ke titik koma, lalu masuk ke rekapitulasi, lalu kita masuk ke ini ya, keterangan sini ya, lalu kita kurung tutup, enter ya sini. Nah, lalu ini kita bisa blok ya sini, lalu ini kita menggunakan sum ya, lalu kita ranks ya, lalu kita kurung tutup, enter ya ini. Nah, selanjutnya kita buat dashboard
dashboard, kita akan membuat dashboard berdasarkan data, ya, berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan cara, ya, ini misalkan kita hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus, ini kita hapus, ya, ini juga kita hapus. Kita masuk di sama dengan, terus masuk di rekapitulasi, lalu pilih lagi-lagi, enter, ya. Tapi juga untuk yang perempuan, kita masuk ke rekapitulasi, lalu masuk ke B7, ya, perempuan, enter. Nah, ini ya. Oke, untuk yang data berdasarkan jenis usia, kita bisa ngelink sama dengan ke rekapitulasi, ya, lalu masuk ke sini, lalu enter, lalu masuk lagi ke home sama dengan pilih sheet rekapitulasi, lalu pilih sama dengan, dan begitu juga dengan ini ya, remaja masuk ke rekapitulasi remaja. Nah, ini sama dengan, ini juga sama dengan masuk ke rekapitulasi dewasa, terus juga lanjut usia juga sama, masuk ke rekapitulasi, masuk ke lanjut usia. Untuk total kita bisa menggunakan link sama dengan, lalu ke sheet rekapitulasi, kita masuk bisa ke rekap data penduduk untuk total, ya. Nah, ini. Nah, sehingga ini dashboard ini nanti akan bergerak. Nah, untuk kita menampilkan grafik, ya, ini, ya, kita bisa menampilkan di rekapitulasi. Nah, ini kita lihat, kita blok di sini ya. Ini kita blok, lalu kita pencet kontrol di sini. Lalu kita masuk ke jumlah. Ini kita blok ya. Ini kita pencet kontrol ya, sini kita lihat. Oke, kita menekan tombol kontrol antara usia dan jumlah, ya, sehingga ini bisa kita insert untuk menampilkan grafik. Nah, ini ya grafiknya. Nah, ini grafiknya, ini bisa kita lihat di sini. Grafik ini bisa kita delete ya keterangannya ini. Nah, ini juga sama, kita delete ya. Oke, kita bisa nanti kita munculkan. Ya, ini juga kita delete. Kita bisa tambahkan plus di sini berdasarkan chat time di sini besar. Ya, kita bisa berdasarkan data tabel di sini ya. Nah, kita bisa lihat data tabel di sini ya. Jadi kita berdasarkan, bentar ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa menggunakan berdasarkan, coba ya, kita lihat di sini. Guideline. Kita bisa berdasarkan, nah ini ya. Oke, kita buat. Kita buat bisa berdasarkan legend, grid line, error bar, data label ya, atau chat ya, atau memang kita menggunakan form defaultnya saja ya, sesuai apa adanya ya ini. Nah, ini sesuai apa adanya. Nah, kalau di sini kita ingin menambahkan ya ini ya,
Nah, dia akan muncul ya. Ini kita tidak munculkan ya, misalkan yaitu ya di. Terus juga misalkan ini mau kita munculkan atau ini kita tidak munculkan ya. Terus ini data labelnya misalkan tidak kita munculkan ya di sini. Nah, ini kalau kita memunculkan ya itu. Ya, ini kalau kita memunculkan ini grid line. Nah, ini garis grid line. Nah, ini legend. Ya, legend. Nah, ini trend line ya. Gitu. Kita juga bisa apa? Menggunakan grafik yang lain ya. Oke. Misalkan kita menggunakan grafik berdasarkan ini ya, keterangan ya. Berdasarkan keterangan ya, bayi, anak, dewasa juga ini kita blok grafik. Jadi kita blok, lalu kita pilih insert, terus kita pilih grafik. Nah, sehingga bisa kelihatan di sini ya, tuh bayi, anak-anak berapa ya. Ya, grafiknya kelihatan di sini ya, sehingga kita bisa tambahkan lagi ya jumlahnya nih, data labelnya kita klik di sini sehingga nanti akan muncul di sini bayi 1, anak 1, remaja jumlahnya 3, dewasa 5, lanjut usia 2. Nah, data ini kita bisa cut ya, lalu kita pindahkan ke dashboard. Nah, ini kita blok, kita paste di sini. Nah, sehingga kita munculkan di sini. Nah, ya, nih. Lalu kita bisa juga menampilkan menu ya, menampilkan menu pada sini ya, pada dashboard. Ya, kita bisa pilih insert, ya kita pilih shape, lalu kita pilih rectangle. Nah, ini rectangle ya. Nah, lalu di sini untuk menambah data. Jadi tombol untuk menambah data. Ya, ini kita buat edit text, lalu kita ketik tambah data ya sini. Oke, ini kita sempurnakan ya, ini kita ketengahkan. Oke, nah baru setelah itu kita coba untuk membuat menu ya, agar ketika kita klik dia akan menampilkan form. Ya, caranya kita buat dulu, masuk ke developer, masuk ke Visual Basic, lalu kita membuat menu ya, modul menu di sini ya, dengan cara pilih modul. Nah, ya kita pilih insert modul, lalu pilih modul. Nah, ini kita masukkan skripnya ya, sudah saya sediakan skripnya di apa? Ini sudah saya sediakan skripnya ya, modul menu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah skrip untuk menampilkan form ya, form tabel penduduk ya, ini. Terus ini sub meninggal untuk menampilkan form penduduk juga nih sebenarnya ya, tapi pada sub meninggal sini ya. Gitu juga untuk sub pindah, ini untuk menampilkan sub pindah pada tabel form tabel penduduk ya, ini. Terus simpan juga sama ya, terus sub keluar juga sama ya, tinggal kita akan keluar dari menu ya. Nah, ini kita copy ya, setelah itu baru kita masuk ke skripnya ya, lalu kita paste di sini ya. Nah, baru setelah itu coba kita lihat ya, kita kembali ke sheet Excel-nya ini ya,
Lalu kita klik kanan, kita pilih assign makro. Nah, ini kita lihat nih. Kita bisa, karena kita ingin menambahkan data, maka kita bisa pilih tambah penduduk. Nah, oke. Nah, sekarang kita klik. Nah, ini kita lihat ya, muncul tambah data. Nah, kita tes, misal datanya tadi laki-laki 7, perempuan 5 ya. Nih. Sekarang kita buat menambah data bayi ya di sini. Jadi 2 ya. Misalkan Rian ya di sini. Rian ya ini Rian itu laki-laki ya. Nanti tambah jadi 8. Jadi ya oke. Rian dengan nik sekian ya, dengan nomor kakak sekian. Terus dengan jenis kelamin laki-laki, statusnya belum kawin, dengan nomor rumah sekian, dengan tanggal lahir ya kita buat dia bayi ya. Kita buat kelahirannya tahun 2022 ya. Nih, pekerjaan tidak ada ya. Nah, misalkan tidak ada ya, karena masih bayi ya. Oke, status dalam keluarga dia sebagai anak. Oke, nomor HP-nya kita misalkan saja. Lalu kita add. Nah, data berhasil kita simpan. Lalu kita tutup. Ya, ini kita lihat di data penduduk sudah masuk ya, Rian di sini. Oke. Nah, di usia Rian sudah masuk di sini ya. Tuh. Usia 0 sampai ini ya, dia 0 tahun ya, karena belum genap 1 tahun ya. Bayi di sini, maka masuknya bayi. Rekapitulasi dia harusnya bertambah ya. Ini bayi tambah 1. Usia dari tambah usia. Oke, kita lihat di sini. Jenisnya rekapitulasi A6 ya, A6 masuk A6. Oke, rekapitulasinya kita update ya. Ini. Oke, linknya ini ya. Coba kita update lagi ya. Kalau tidak bergerak ya, kita update lagi ya. Sama dengan ya, masuk ke link rekapitulasi ya nih. Nah, rekapitulasinya juga nggak bergerak ya ini. Maka di rekapitulasi kita buat update lagi ya. Kita sama dengan ya. Nah, ini kita menggunakan conif ya. Nah, ini conif ya, conif, lalu kita pilih usia ya. Lalu kita pilih jenis kelamin sini ya. Nah, ini kita blok sampai sini ya. Nah, bloknya tuh sampai bawah ya, sampai rumus terakhir nih sebenarnya. Kemarin kita buat sampai 25. Misalkan sampai berapa di sini ya. Oke, lalu titik koma ya, lalu kita masuk ke rekapitulasi, kita pilih A6 ya, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini sudah terupdate ya. Nah, ini juga sama ya, sama dengan conif ya, conif ya, lalu kita pilih usia, lalu masuk lagi ke jenis kelamin, lalu kita blok sampai bawah ya, sampai data itu nanti sampai berapa dia masuknya ya. Lalu titik koma, jangan lupa ya, ini kita pencet F4 nih sini, pencet F4 ya, lalu kurung tutup, lalu titik koma ya, kita pilih ke rekapitulasi, lalu kita pilih perempuan di sini, lalu kurung tutup. Nah, enter. Oke ya, 13. Nah, ini jangan lupa ini kita pilih ya FN F4 ya di sini. Nah, ini juga sama ya, FN F4. Nah, ini jangan lupa ya. Oke, FN F4, oke. Nah, laki-laki 2
kita lihat sini. Ini data ada 13 ya. Oke, kita ulang lagi ya, sama dengan count if. Oke, count if, kita masuk ke usia, kita masuk ke jenis kelamin, ya kita blok sini ya. Lalu kita masuk FNF4, ya, lalu titik koma, lalu masuk ke rekapitulasi, lalu masuk ke laki-laki, kurung tutup. Enter, ya oke, udah update ya sini. Oke, ini juga ya, sudah ya. Ini datanya 13, lalu ini sama. Kita juga menggunakan count if ya, sama dengan count if ya. Oke, count if masuk ke usia ya, lalu di sini masuk ke kategori ya. Nah, ini kita blok sampai bawah ya, sampai data itu terisi mau sampai berapa gitu ya nih. Lalu pencet F4, lalu titik koma, lalu masuk rekapitulasi, lalu masuk ke keterangan sini ya. Nah, ini ya, ke keterangan, lalu kurung tutup ya, enter. Dan ya, oke, satu sudah kita buat, kita tinggal blok saja ya ke bawah. Nah, ini ya sudah 13, ini sudah benar. Oke, ini juga sudah, home-nya sudah update, berarti kita tinggal mengetes untuk menambahkan data ya gitu ya. Jadi tadi saya kurang memberikan range ya pada ini ya, pada sheet usia ya, untuk nama lengkap dan seterusnya, sampai dia rank sampai kemana gitu ya, sampai batas berapa data dia di sini. Misalkan sampai 50, berarti kita harus rank sampai 50 agar ketika input data dari data penduduk, maka usianya akan bertambah datanya di sini ya, di sini gitu ya, karena rumusnya dia kan menggunakan if data penduduk sini ya, nih if data penduduk. Oke. Oke, sekarang kita coba tes untuk tambah data ya. Misalkan kita akan menambahkan data perempuan ya, satu lagi, masukkan data Amanda. Nah, kita lihat sini, masukkan Amanda, nicknya kita masukkan sini, lalu nomor kakaknya kita masukkan, lalu jenis kelaminnya perempuan, status pernikahan dia belum kawin, nomor rumah 34, tanggal lahir kita masukkan sini 12 bulan 12 ya, tahun 2020. Oke, umurnya 2 tahun ya, pasti dia bayi nih. Oke ya, masukkan pekerjaan tidak ada. Nah, masukkan status dalam keluarga sebagai anak, nomor HP kita isi saja, lalu kita add. Nah, lalu oke. Oke, kita lihat sini datanya bertambah, data perempuan 8 ya, bayi ya bertambah ya, data menjadi 14 ya tuh. Ya. Dia masuk kategori, kita lihat di sini usianya. Amanda masuk kategori anak-anak ya itu. Karena di sini kita lihat bayi itu kurang dari atau sama dengan 1 ya itu. Kalau anak-anak ya itu lebih besar dari 1 ya, sampai 10 ya. Ya. Oke ya, gitu. Oke, home. Sekarang kita akan membuat tombol untuk menampilkan tabel data penduduk. Oke, kita buat dengan rectangle. Ya, ini kita blok. Oke ya, sini. Lalu kita buat teks, klik kanan, edit teks. Tampilkan dia tabel penduduk. Nah, sama seperti ini ya, master tabel penduduk nih sebenarnya.
Lalu kita klik kanan, masuk ke Assign Macro. Nah, kita masuk ke buka form tabel. Ya, lalu kita OK, ya. Nah, baru kita klik. Nah, ini adalah tabel penduduk. Ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas di sini, ya, untuk melakukan update, merubah data warga yang meninggal, merubah data warga yang pindah, dan melakukan reset, ya, reset sini, ya, di situ, ya, mencari nama lengkap, ya, di sini, ya, kita cari, ya, tuh. Terus juga update data, ya, misalkan kita pilih mau update data Rika, ya, merubahnya menjadi 91, ya, tuh, update. Oke, ya. Terus kita mau melakukan update data yang meninggal dan sebagainya, ya, ini bisa dari sini. Oke, ya, gitu. Ya, kita juga bisa melakukan penampilan untuk menampilkan menu yang lainnya, ya. Itu karena di scriptnya sini adalah dia sudah diwakili oleh form, jika tambah penduduk, jadi ada di form penduduk, ya, tuh lihat. Ya, untuk sub pindah ada di form tabel penduduk, gitu, ya. Nah, terus untuk yang sub keluar, ya, ada di sini, ya. Ya, di sini. Yes or no, itu yang keluar. Ya, jadi kalau untuk membuka form tabel ada di form tabel penduduk. Kalau untuk membuat edit meninggal maka ada di form tabel penduduk. Ya, kalau untuk buat update pindah maka yang muncul ada form tabel penduduk. Ya, tambah penduduk yang muncul adalah form penduduk, gitu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, kita akan mencoba untuk buat sub keluar, ya, coba. Oke, kita buat insert, masuk di shape rectangle, ya, ini. Oke, kita klik kanan edit, kita buat untuk data simpan, misalnya disimpan di muncul. Kita buat data simpan, kita klik kanan, lalu kita assign makro. Ini ada simpan tuh, ya. Oke. Nah, gitu, ya, dia menyimpan, ya, nge-save, ya, secara otomatis seperti kita mencet, ya, seperti kita klik ini, ya, file save, ya, gitu. Ya, terus juga kalau kita ingin keluar, ya, kita buat lagi insert, kita buat pakai shape rectangle, ya, lalu kita blok, lalu klik kanan edit text, keluar. Nah, dia keluar dari Excel, ya. Nah, ini kita tengahkan, ya. Oke, klik kanan, ya, kita masuk ke send makro, simpan, keluar. Nah, oke. Enggak, kalau kita klik, nah, Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah yakin, kita yes. Jadi kalau sudah yes berarti sesi kita sudah selesai, ya, untuk membuat aplikasi data kependudukan sampai dengan dashboard. Oke, kita keluar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.